Halo semua, perkenalkan nama aku Lailatul Mukaroma dari kelas Metode Penelitian Sosial kelas B dengan NIM akhir 139. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting nih dalam metode penelitian komunikasi, yaitu berjudul Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Dengan memahami kedua metode ini, kita bisa memilih pendekatan yang tepat untuk penelitian kita termasuk tugas akhir atau untuk skripsi nih. Nah, di next slide ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami definisi penelitian kuantitatif dan kualitatif termasuk karakteristik dasar, pendekatan, dan tujuannya. Yang kedua, kita bisa menjelaskan perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dari segi paradigma, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian. Yang ketiga, kita juga bisa menentukan situasi atau konteks yang tepat untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan masalah penelitian yang sudah dihadapi. Yang pertama, mari kita bahas apa itu penelitian kuantitatif. Ada definisi. Definisi penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka atau numerik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan membuat generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, ada pendekatan objektif. Penelitian ini bersifat objektif, artinya peneliti berusaha memisahkan opini pribadi dan hanya mengandalkan data yang dapat diukur secara nyata. Tujuannya adalah agar hasil dapat diuji ulang atau replicable dan dipercaya keakuratannya. Yang ketiga, ada data numerik dan statistik. Data dikumpulkan dalam bentuk angka, misalnya skor tes, present tes, rata-rata, atau hasil skala. Data dianalisis menggunakan statistik seperti median, regresi, korelasi, uji hipotesis, dan lainnya. Statistik digunakan untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Untuk contohnya, ada dua, yaitu survei dan contoh eksperimen. Untuk contoh survei, meneliti tingkat kepuasan pelanggan di sebuah supermarket dengan membagikan kuesioner yang menggunakan skala 1-5. Data kemudian dihitung rata-rata dan persentase untuk melihat seberapa puas pelanggan. Untuk contoh eksperimen, menguji pengaruh metode belajar X terhadap nilai ujian siswa. Satu kelompok siswa diajar dengan metode X, kelompok lain dengan metode biasa. Nilai ujian kedua kelompok dibandingkan dengan analisis untuk melihat perbedaannya. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan data data yang dikumpulkan dan dianalisis berbentuk angka atau statistik. Yang kedua, bersifat objektif dan terukur. Peneliti menjaga jarak dari subjek penelitian, fokus pada variabel dan terukur. Yang ketiga, berdasarkan hipotesis penelitian, biasanya diawali dengan rumusan hipotesis yang akan diuji. Yang keempat, desain penelitian tetap desainnya terstruktur, terencana, dan tidak berubah selama proses penelitian. Analisis deduktif berangkat dari teori atau konsep, kemudian diuji pada data empiris. Keenam, mengukur hubungan variabel, menekankan pada penguji hubungan antar variabel atau pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Yang ketujuh, populasi dan sampel besar biasanya melibatkan sampel yang mewakili populasi agar hasilnya dapat digeneralisasi. Kedelapan, instrumen baku pengumpulan data menggunakan instrumen standar seperti kuesioner, tes, atau survei. Yang kesembilan, hasil dinyatakan secara statistik, kesimpulan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, angka, dan perhitungan statistik. Selanjutnya, kita akan bahas penelitian kualitatif. Yang pertama ada definisi. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman, atau fenomena sosial dengan
pendekatan subjektif. Yang kedua, ada pendekatan lebih subjektif karena peneliti terlibat langsung dan interpretasi sangat penting. Yang ketiga, ada data. Data bersifat naratif atau deskriptif, diperoleh melalui kata-kata, cerita, wawancara, catatan lapangan. Yang ketiga, yaitu contoh wawancara mendalam. Mewawancarai seseorang guru untuk menggali pengalaman mengajar di daerah terpencil. Yang kelima, ada observasi. Mengamati interaksi siswa di kelas inklusif untuk memahami dinamika belajar. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, bersifat naturalistik. Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah, peneliti sebagai instrumen utama. Fokus pada makna, menekankan pada pemahaman makna, perspektif, dan interpretasi subjek. Yang ketiga, deskriptif. Data yang dihasilkan berupa kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka atau statistik. Keempat, proses lebih penting daripada hasil. Peneliti tertarik pada bagaimana suatu fenomena terjadi. Yang kelima, analisis induktif. Peneliti membangun pola, konsep, atau teori dari data lapangan, bukan menguji hipotesis baku. Yang keenam, mengutamakan perspektif subjek. Peneliti berusaha memahami sudut pandang partisipan atau emic perspektif. Ketujuh, desain fleksibel. Desain penelitian bersifat terbuka dan rapat, berkembang sesuai kondisi lapangan. Kedelapan, holistik. Fenomena dikaji secara menyeluruh dan mendalam, bukan parsial. Kesembilan, peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan berupa dokumentasi. Secara singkat, berikut tabel perbedaannya. Tujuan kuantitatif menguji teori, kualitatif mengembangkan teori. Data kuantitatif berupa angka, kualitatif berupa narasi. Teknik kuantitatif memakai survei, kualitatif memakai wawancara. Analisis kuantitatif, statistik, kualitatif, tematik. Untuk hasil kuantitatif, generalisasi, kualitatif, mendalam. Contoh kasus topik skripsi yang kuantitatif dengan tema pengaruh iklan TikTok terhadap minat beli produk fashion pada mahasiswa. Banyak mahasiswa sering melihat iklan haul, review, atau endorsement produk fashion seperti pakaian, sepatu, atau aksesoris melalui TikTok. Fenomena ini mahasiswa jadi sering tertarik membeli produk setelah melihat iklan TikTok. Iklan TikTok juga dianggap lebih menarik karena format video pendek, musik, dan influencer. Namun, tidak semua iklan langsung mempengaruhi minat beli. Faktor seperti kepercayaan pada kreator, kualitas video, dan juga diskon berpengaruh. Contoh hipotesis ada H0 dan H1. H0 iklan TikTok tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk fashion pada mahasiswa. H1 iklan TikTok berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk fashion pada mahasiswa. Mahasiswa dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh iklan TikTok terhadap minat beli produk fashion. Variabel mana yang paling dominan dan memberikan rekomendasi bagi brand untuk membuat strategi iklan yang lebih efektif. Contoh kasus topik skripsi kualitatif dengan tema makna iklan YouTube bagi generasi alfa. Nah, generasi alfa sendiri lahir pada tahun 2010 ke atas, tumbuh dengan YouTube sebagai salah satu media utama. Anak SD terutama sering menonton video YouTube yang disertai iklan. Beberapa iklan berupa mainan, makanan ringan, atau aplikasi permainan. Fenomena yang menarik ini, anak-anak jadi sering minta barang yang mereka lihat di iklan. Anak-anak mulai memahami simbol iklan, slogan, dan endorsement atau YouTuber anak. Terkadang, anak-anak malah menirukan gaya influencer dalam iklan. Kasus ini juga penting untuk memahami bagaimana iklan dibentuk di benak generasi alfa yang masih berada di tahap perkembangan kognitif awal.
Nah, kapan kita bisa menggunakan kuantitatif dan kualitatif? Yang pertama, kuantitatif digunakan jika ingin mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan statistik. Yang kedua, yaitu kualitatif bisa digunakan jika ingin memahami makna mendalam dari suatu fenomena, perilaku, atau pengalaman. Yang ketiga, ada message method, digunakan jika peneliti ingin menggabungkan pengukuran numerik dan pemahaman makna secara mendalam. Kesimpulannya yaitu penelitian kuantitatif menekankan berapa besar pengaruh, sedangkan penelitian kualitatif menekankan bagaimana dan mengapa makna itu terbentuk. Keduanya saling melengkapi dan dipilih sesuai tujuan penelitian. Pilih sesuai tujuan penelitian dan mahasiswa komunikasi wajib paham. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Lailatul Mukarramah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.